ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada video kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan al-mubtada'u wal khobar, mubtada' dan khobar, dengan mempelajari tatbiqat, praktek yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Seperti biasa di sini ada dua jenis praktek. Yang pertama adalah mujabun anhu, yang sudah dijawab oleh muallif sebagai contoh. Kemudian ada latihan yang kedua yang perlu untuk kita menjawabnya. Tapi langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu taala tatbiqatun. Tatbiqatun ini latihan-latihan atau praktek-praktek. At-tatbiqul awwalu mujabun anhu. Yang pertama adalah mujabun, yang sudah dijawab. Ini praktek yang sudah beliau jawab hafizahullahu taala. Istakhrij mimma yali, keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini al-mubtada'a wal khabara, mubtada' dan khabar, wa a'ribhuma, dan i'rablah keduanya. Yang pertama, qala ta'ala nahnu ansarullahi. Nahnu ansarullahi. Nah, di sini nahnu adalah dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nahnu adalah dhamir munfasil yang mabninya di atas dhammah, mahalnya adalah rafa', dia sebagai mubtada karena isim di awal kata. Ansaru adalah khabarun marfu'un. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Sementara Allah lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ini cara mengirab seperti ini. Kemudian yang kedua, qala ta'ala bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, terbentang luas. Bal yadahu mabsutatani. Yadahu mubtada'un, ini yada ya. Yada, kedua tangan, di sini adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Dia adalah mubtada' yang marfu', tanda rafa'nya adalah alif. Aslinya yadani, karena dia mudhaf maka dihilangkan nunnya. Li'annahu mutsanna. Kenapa tandanya alif? Karena dia isim musanna. Wa hudhifatin nunu lil idhafah, dihapusnya huruf nun untuk kebutuhan idhafah. Aslinya yadani menjadi yada. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dhamir muttasil yang mabninya di atas dhamma, mahalnya adalah jar karena mudhaf ilaihi. Nama mabsutatani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Mabsutatani adalah khabar yang marfu', tanda rafa'nya adalah alif dikarenakan dia isim musanna. Yang ini nunnya ada karena dia bukan mudhaf, yang ini nunnya hilang karena dia mudhaf. Kemudian contoh yang ketiga, qala ta'ala fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun, seperti yang sudah sering kita sebutkan bahwasanya kalau ada jar majrur di awal kata maka dia di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Fi qulubihim maradun, aslinya adalah maradun fi qulubihim. Fi qulubihim, fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun, qulubi ismun majrurun bi harfil jarri wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam. Kemudian jarun wa majrurun fi qulubi, ini jar dan majrur, muta'alliqun memiliki hubungan bi mahdhufin, dengan sesuatu yang dihapus, khobar muqaddam. Ini sudah kita lewati, boleh dibaca khobarun muqaddamun, boleh dibaca bimahdhufi khobarin muqaddamin juga boleh. Nah, dia memiliki hubungan dengan sesuatu yang dihapus, dan yang dihapus itu adalah khobar muqaddamnya.
Ya, ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya di sini ada kata yang dihapus. Bisa kainun, bisa mustaqirun, bisa istaqarra. Nah. Hum wa huwa mudhaf, qulub mudhaf ya. Hum dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dia dhamir muttasil yang mabni, mahalnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaih. Qulubi mudhaf, him mudhaf ilaih. Kemudian maradun mubtadaun muakhkhar, mubtada yang diakhirkan dan dia marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Cara mengirab mubtada semua sama kalau itu berupa isim yang mu'rab. Kemudian yang keempat, qala ta'ala wa antasbiru khairul lakum. Wa antasbiru khairul lakum. Nah, di sini khairun sebagai khobarnya. Kemudian kita tinggal mencari mubtadanya mana. Kalau kita tidak belajar sebelumnya maka akan kesulitan karena di sini huruf, kemudian di sini fiil. Mana mubtadanya? Padahal mubtada itu adalah isim. Maka kita i'rab an di sini adalah harfu masdarin, dia huruf masdar, berarti bisa mengubah dirinya dan fiil setelahnya menjadi masdar. Wa nasbin, dan fungsinya juga menasobkan. Kita lihat di sini fiil mudhari'nya mansub. Wa istiqbalin, dan bermakna nanti atau akan. Mabniun ala sukun, mabninya di atas sukun. Tasbiru adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an, dia yang mansub dengan an. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, tanda nasabnya adalah menghapus nun. Aslinya adalah tasbiruna, nunnya hilang di sini karena dia mansub. Nah, silakan dilihat lagi video kami tentang al-af'alu al-khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk salah satu dari fiil-fiil yang 5. Nah, sudah disebutkan dan jelaskan secara lengkap oleh muallif hafizahullahu taala. Wawul jamaah adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir muttasil mabni di atas sukun, mahalnya rafa karena sebagai fa'il. Wal masdarul muawwalu, sedangkan masdar yang ditakwilkan min an, daripada an, wal fi'li, dan fi'li, fi mahalli raf'in, mahalnya rafa karena sebagai mubtada. Wa takdir sabrukum khairun lakum. Nah, khairun khabarnya. Jadi kalau kita lihat an di sini bisa mengubah dirinya dan fi'il setelahnya menjadi masdar. Nanti dhamirnya tetap ada, kalian berarti kum. Tasbiru ini dirubah menjadi masdarnya sabara yasbiru sabron, berarti sabrukum. Sabru dan kum, kumnya adalah jelmaan, kalau kita bilang jelmaan biar gampang, daripada wawul jamaah ini. Kemudian yang kelima, wa abuna syekhun kabir. Jadi mu'alif di sini membawakan mubtada yang berupa jenis yang berbeda-beda. Nah, ada yang isim mufrad, isim musanna, ada yang pentakwilan tadi. Nah, di sini mubtada yang terbuat dari asmaul khamsah. Wa abuna syekhun kabir, dan ayah kami adalah seorang syekh yang kabir, orang yang sudah tua. Abu di sini, abu adalah mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi al waw, tanda rafa'nya adalah waw, huruf waw tanda rafa'nya. Kenapa tanda rafa'nya waw? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Nah, yang dimaksud dengan tanda i'rab, tanda rafa', tanda nasab itu adalah tanda yang nanti ketika dia berubah statusnya dari rafa' menjadi nasab, dialah yang berubah karena dia tandanya. Abu menjadi aba, aba menjadi abi. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, sedangkan na dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini cara mengirabnya sama semua. Syekhun adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Cara simpel mengirab seperti itu, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khabar yang marfu' tanda rafa'nya dhammah. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi innamal, hanyalah orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi innama di sini bukan inna yang beramal ya, karena sudah ada ma. Huruf ma ini menghilangkan amalan inna. Harusnya kalau ada inna kan mansub isim setelahnya, tetapi karena ada ma maka dia terhalangi untuk beramal. Kafah makfufah. Maka di sini ini tidak beramal. Tidak kita coret ya. Ini tidak beramal, sedangkan al-mu'minun ikhwatun inilah
permulaan katanya. Al-mu'minun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Dia adalah mubtada yang marfu', tanda rafa'nya adalah waw. Nah, ini contoh dari muallif, mubtada yang terbuat dari jamak mudzakkar salim. Ikhwatun adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Kemudian yang ketujuh, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, salamun adalah mubtada'un marfu'un. Dia mubtada yang marfu' wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah. Salamun. Dan di sini dia boleh menjadi mubtada padahal dia nakirah dikarenakan salamun dalalatuha ala ad-du'a. Dikarenakan dia menunjukkan makna doa, semoga keselamatan. Semua yang bermakna doa maka boleh menjadi mubtada. Alaikum ala harfu jar mabniun ala sukun. Kum adalah dhamirun muttasil mabniun wa alamatu fi mahalli jarrin bi harfil jar. Kemudian jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabarun. Jar majrur memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, dan kata yang dihapus itu adalah khabar. Kemudian yang ke-8, qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim. Allah lafzul jala adalah mubtada'un marfu'un, dia mubtada yang marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Yastahzi'u ini fi'il dan fa'il. Yastahzi'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Sedangkan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Baru kemudian setelah itu kita i'rab. Berarti khabarnya terbuat dari jumlah. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarun. Jumlah fi'liyah yastahzi'u, fi'il dan fa'ilnya mahalnya adalah rafa' karena khabar bagi lafadz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9, qala ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulu di sini mubtada'un marfu'un, dia adalah mubtada yang marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi, karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Ini juga sudah dilewati terkait dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Wa huwa mudhaf, dan ulu mudhaf, al-arham mudhafun ilaihi majrurun, dia majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, dia mubtada. Kemudian ba'dunya di sini adalah mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua marfu'un, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, hum dhamirun muttasilun mabniyun, dia mabni, mahalnya adalah jar karena mudhaf ilai bagi ba'du. Ba'du mudhaf, hum mudhaf ilai. Kemudian aula, di sini aula ini adalah khabarul mubtada ats-tsani, khabar bagi mubtada yang kedua. Ini bagi mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama, ini mubtada yang kedua. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas huruf akhirnya yaitu alif, lit ta'adzur, karena ta'adzur, karena dia isim maksur maka ta'adzur. Baru kemudian wal jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah ba'duhum aula, ini fi mahalli raf'in, mahalnya rafa' karena sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Berarti di sini khabarnya adalah jumlah ismiyah. Kemudian yang ke-10, qala ta'ala wa yaquluna ta'atun. Mereka mengatakan ta'atun. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin bahwasanya setelah al-qaul ini seringnya ini khabarnya ada, mubtadanya dihapus. Seringnya seperti itu setelah qaul ini yaqulun, mereka berkata ta'ah, ketaatan. Nah, ta'atun adalah khabarun marfu'un, khabar yang marfu' li mubtada'in mahdhuf, bagi mubtada yang mahdhuf. Apa takdirnya? Amruna ta'atun. Jadi setelah qaul seringkali dihapus mubtadanya.
Kemudian yang ke-11 likulli ummatin ajalun. Jar majrur di sini di awal kata maka dia sebagai khobar muqaddam. Yang ini mubtada muakhar. Kita i'rab dulu satu persatu. Lam harfu jarrin mabniun al kasri. Kulli ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al kasra wa huwa mudhaf. Nah, wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khobar muqaddam. Dia memiliki hubungan dengan khobar muqaddam wa huwa mudhaf. Ummatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Ajalun baru mubtadaun muakhar, mubtada yang diakhirkan, dia marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian yang ke-12 adalah qala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamluhu adalah mubtadaun marfu, dia di awal kata. Hamlu mubtadaun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhamma, wa huwa mudhaf, dia mudhaf, sedangkan hu haknya dhamirun muttasil, dia dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baru kemudian khabarnya adalah 30, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salim, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Apa itu mulhaq sudah dibahas oleh penulis pada bab jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ke-13 qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Inda adalah dzarfu makanin mansub. Inda adalah dzarfu makanin mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Dia mansub karena dia maf'ul fihi. Wa huwa mudhaf, dan di sini dia mudhaf. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa shibhul jumlati, dan shibhul jumlah, shibhul jumlah ini dzaraf ini muta'alliqun, dia memiliki hubungan bimahdhufin, dengan sesuatu yang dihapus, khobarun muqaddam, dia adalah khobar muqaddam. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya shibhul jumlah itu memiliki hubungan dengan kata yang dihapus. Kata itu kalau yang dihapus itu bisa jadi mustaqirrun, sesuatu yang tinggal, kainun, sesuatu yang ada. Jadi kalau kita nampakkan wa mustaqirrun indahu mafatihul ghaib, seperti itu. Atau wa istaqarra indahu mafatihul ghaib, dan ada di sisi Allah kunci-kunci perbendaharaan ghaib. Sedangkan mafatihu adalah mubtada muakhar marfu, dia mubtadanya. Harusnya kan mafatihul ghaibi indahu, kunci-kunci perkara ghaib itu ada di sisinya. Aslinya gitu. Tayyib. Dia mudhaf, al-ghaibi mudhafun ilaih. Kemudian yang ke-14 haditsu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau ada innama berarti innama tidak dihitung karena dia tidak beramal. Yang dihitung adalah kata pertama setelah innama. Al-a'mal adalah isim, berarti isim di awal kata dia mubtada. Al-a'malu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian binniyati jar majrur, dia memiliki hubungan bimahdhufin khobar, dengan suatu kata yang dihapus, dia adalah khobarnya. Kemudian di sini wa innama juga tidak dihitung karena dia tidak beramal. Likulli ini jar majrur. Berarti kita tahu kaidahnya kalau ada jar majrur di awal kata, dia diisim sebagai atau di-i'rab sebagai khobar muqaddam. Ini khobar muqaddam dan dia mudhaf, ini mudhaf ilaih. Mana mubtadanya? Ma ini. Ma mausul ini, isim mausul yang bermakna alladzi. Maka ma di sini adalah ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun muakhar, mubtada muakhar. Nah, dia mubtada muakhar. Ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15 hadis Nabi SAW, raq'ata al-fajri khairun. Raq'ata adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Tanda rafa'nya adalah alif karena dia isim musanna. Wa hudhifatin nunu lil idhafah, dihapusnya huruf nun untuk keperluan idhafah. Kalau dia mudhaf maka nunnya hilang. Raq'ata aslinya kan raq'atani.
2 rakaat menjadi rakaata, nunnya hilang karena mudhaf, al-fajri mudhafun ilaih, khairun adalah khobarnya. Bagaimana cara mengirob khobar sudah berulang kali dilewati. Kemudian yang ke-16 adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan adalah mubtada. Mana khobarnya? Perhatikan, an di sini huruf masdar. Berarti kalau dia huruf masdar, dia bisa mengubah dirinya dan fi'il setelahnya menjadi masdar. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dia huruf masdar, nasab dan istiqbal, mabni di atas sukun. Ta'buda fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-fathah, tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, ini nanti ketika sudah di-i'rab atau sudah diubah menjadi masdar, dialah yang menjadi khabarnya. Jadi abada ya'budu ibadatan, kan masdarnya seperti itu, ibadah. Di sini ada dhamir ka yang belum tergantikan, maka ibadatuka nanti menjadi ibadatuka. Dari mana ibadatuka? Dari masdarnya abada ini, abada ya'budu ibadatan. Ibadatan kemudian ditambah kamu. Kalau menjadi isim maka ka, ibadatuka. Al-ihsanu ibadatuka Allah. Ihsan adalah peribadatanmu kepada Allah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Sudah seringlah kita bahas. Diulang-ulang lagi. Bagi yang belum memahami, silahkan diulang-ulang kembali, karena memang seperti itu biasanya. Pelajaran itu harus sering diulang-ulang. Apalagi ini ilmu nahu, seperti pintunya dari besi yang sulit ditembus, tapi kalau sudah dibuka ternyata dalamnya gampang sekali. Maka diulang lagi. Kalau belum paham, diulang lagi. Kemudian yang ke-17 adalah Fatimatu akhlaquha hasanatun. Fatimatu adalah mubtada pertama. Nah, karena di sini mubtadanya 2. Akhlaqu adalah mubtada yang kedua, hasanatun adalah khobar bagi mubtada yang kedua, maka jumlah akhlaquha hasanatun adalah khobar bagi mubtada pertama. Jadi ini mubtada, ini khobar. Khobar bagaimana? Khobar bagi ini. Lalu khobarnya Fatimah mana? Khobarnya Fatimah adalah ini. Fatimah adalah akhlaknya baik. Taib. Berarti khobarnya terbuat dari jumlah. Nah, kemudian yang kedua, at-tatbiqu tsani yutlabul jawabu anhu. Praktek yang kedua adalah praktek yang kita diminta untuk menjawabnya. Mu'allif mengatakan istakhrij mimma yali al-mubtada'a wal khabara wa a'ribhuma. Keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini mubtada, demikian pula khabar, dan i'rablah keduanya. Taib, kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Taib, ar-rijalu isim di awal kata maka dia mubtada. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ar-rijalu adalah mubtada yang marfu'. Alasan dia marfu' karena al-ibtida, amilnya adalah ibtida, karena dia di awal kata atau disebut dengan amil ma'nawi. Qawwamuna adalah khabarun marfu'un, atau boleh kita mengatakan khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah al-wawu karena dia jama' mudzakkar salim. Qawwam. Baik. Alan nisa jar majrur, ini ta'alluqnya kepada khobar atau qawwam. Kemudian contoh yang kedua adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal, la di sini bukan huruf jar. Kalau huruf jar itu harokatnya kasroh, di sini harokatnya fathah. Lam di sini disebut sebagai lamul ibtida, lam yang masuk kepada mubtada. Fungsinya apa? Litakid, untuk menguatkan. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia.
Maka al-akhiratu isim di awal kata, dia mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, khairun khabarun, dia adalah khabarnya, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala, qala ta'ala likulli ajalin kitabun. Nah, di sini likulli jar majrur. Kalau ada jar majrur di awal kata maka di i'rab sebagai khobar. Li, alam di sini adalah harfu jar mabniun 'alal kasri. Dia huruf jar yang mabninya di atas kasrah. Kulli ismun majrurun bi harfil jar, isim yang dijarkan dengan huruf jar, tanda jarnya adalah kasrah, wa huwa mudhaf, dan dia di sini mudhaf, ajalin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Ini khabarnya sudah ada, maka kitabun bisa dipastikan dia di i'rab sebagai mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Kenapa kitabun di sini nakirah padahal khobar atau padahal mubtada asalnya adalah ma'rifat? Maka kita sudah sebutkan atau sudah baca penjelasan mu'alif sebelumnya. Kalau khobarnya itu berupa jar majrur yang muqaddam, yang didahulukan daripada mubtada, maka mubtadanya boleh nakirah. Di sini khobarnya adalah jar majrur muqaddam. Berarti jar majrur, jar majrur itu muta'alliqun, memiliki hubungan bimahdhufin, dengan kata yang dihapus, yaitu khobar. Kemudian yang keempat, qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu adalah isim di awal kata, mubtada'un marfu'un, dia adalah mubtada' yang marfu', tanda rafa'nya dhammah, dan dia mudhaf, wa huwa mudhaf. Nafsin mudhafun ilaihi majrurun, tanda jarnya adalah kasrah. Dha'iqatu adalah khabarul mubtada', atau boleh khabarun pakai tanwin iwad, khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah, dan dia mudhaf, wa huwa mudhaf, al mauti mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya kasrah. Kemudian yang kelima, qala ta'ala nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Nah, nahnu di sini adalah dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Dia adalah dhamir muttasil yang mabninya di atas dhammah, mahalnya rafa karena sebagai mubtada. Ulu quwwatin, kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Berarti ulu adalah khabarun marfu'un, dia adalah khabar yang marfu', wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah al-waw. Tanda rafa'nya adalah waw karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim, dan dia mudhaf, quwwatin mudhafun ilaih. Taib, di sini ada mubtada berikutnya, yaitu wal amru. Wal amru, waw di sini huruf ataf, al amru mubtada juga karena dia di awal kata, ya sudah titik kalau bahasa Indonesia. Wal amru atau al amru adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah, ilaiki terdiri dari dua komponen, ila harfu jarrin mabniun ala sukun, kemudian wal kaf dhamirun muttasilun mabni di atas kasrah, fi mahalli jar, mahalnya jar dengan huruf jar, wal jar wal majrur, susunan jar majrur atau syibuhul jumlah boleh, muta'alliqun, dia memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus itu adalah khobarnya. Jadi seakan-akan kita mengatakan wal amru mustaqirrun ilaiki, wal amru kainun ilaiki, atau yang semakna dengannya. Sehingga di sini ada dua mubtada khobar. Kemudian yang keenam, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Allah lafzul jalalah di sini adalah mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khalaqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi, fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Kemudian fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamir mustatir.
jawazan takdiruhu huwa kembali kepada Allah. Allah dia adalah yang telah menciptakan. Nah, dan jumlah fi'liyah ini ada yang mengatakan fi'il dan fa'ilnya saja, ada yang mengatakan dengan maf'ulnya, khalaqa kulla, menciptakan segala dabah min ma'in dari air. Nah, jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in khobar mubtada atau khobar daripada lafaz jalala Allah. Jadi di sini khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Taib. Kemudian yang ketujuh, ulaika ma'wahumun nar. Kalau kita artikan, mereka adalah ma'wahum an-nar, tempat kembali mereka adalah an-nar. Jadi adalahnya di sini dua kali, menunjukkan khobarnya di sini juga dua. Berarti ulaika mubtada pertama, ma'wahum mubtada kedua. Berarti mubtadanya ada dua, ya tentunya khobarnya ada dua juga. Maka ulaika di sini adalah mubtada. Kalau kita i'rab isim isyarah ya, isim isyarah mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Dia mahalnya rafa karena sebagai mubtada. Ulai. Nah, di sini yang menjadi isim isyarah adalah ulai. Ma'wahumun nar. Ma'wa adalah khabarul atau mubtada tsani, kita i'rab dulu. Dia adalah mubtada yang kedua, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu atau dhammatun muqaddaratun. Tanda rafa'nya adalah dhamma yang disembunyikan di atas alif li ta'adzur, enggak bisa nampak karena uzur. Wa huwa mudhaf, dan ma'wa itu mudhaf, hum mudhaf ilai, dhamir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Kemudian an-naru adalah khobarun li khobar bagi mubtada yang kedua, bagi ma'wa. Ini tanda rafa'nya adalah dhamma. Kemudian ma'wahumun nar, susunan jumlah ismiyah ini adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Jadi ini mubtada, kita simpan dahulu khobarnya. Ini mubtada lagi, ini khobarnya. Khobar bagi siapa? Bagi ma'wa. Kemudian susunan semua ini adalah khobar bagi ulaika. Mereka itu adalah tempat mereka api neraka. Jadi khobarnya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedelapan, walil kafirina adzabun alim, jar majrur di awal kata di i'rab sebagai khobar. Berarti lam harful jar, kafirina ismun majrurun bilam, isim yang dijarkan dengan lam. Tanda jarnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian jumlah atau syibuhul jumlah atau jar majrur ini muta'alliqun bi mahdhufin khobar. Dia memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus di sini adalah khobar muqaddamnya. Adzabun adalah mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian yang kesembilan, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Fallahu, Allah, lafdzul jalalah Allah, dia mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khabarnya mana? Berarti khabarnya jumlah fi'liyah, yahkumu. Yahkumu menghukumi. Yahkumu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa fa'iluhu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah ini posisinya di sini sebagai rafa karena sebagai khobar. Posisinya rafa karena sebagai khobar. Kemudian yang ke-10, qala ta'ala wailun likulli affakin athim. Celakalah. Nah, celakalah. Di sini wailun mubtada. Kenapa dia boleh mubtada padahal aslinya mubtada adalah ma'rifat? Maka sudah kita pelajari kata yang mengandung makna doa, baik doa kebaikan, doa kejelekan, maka bisa dijadikan sebagai mubtada walaupun dia nakirah. Nah, celakalah likulli bagi setiap, maka jar majrur di sini muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Baik. Kemudian yang ke-11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, nahnu mubtada, muslihunnya khobar. Cara mengirabnya seperti tadi, dia bentuknya apa? Dhamir munfasil mabni di atas dhamma
fi mahalnya di sini, posisinya dia di sini rafa karena sebagai mubtada. Karena setelah innama. Kalau setelah innama, setelahnya berarti mubtada. Muslihun adalah khabar marfu wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya waw karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ke-12, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah mubtada, Rasulu adalah khabarnya, wa huwa mudhaf, lafadz jalalah Allah mudhafun ilaih. Cara mengirabnya sama dengan sebelumnya. Demikian pula di sini walladina, alladina juga mubtada. Alladina adalah isim mausul mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Ini adalah mubtada. Ini berarti selesai ya, mubtada khobar selesai, tidak ada hubungan lagi. Nah ini alladzina, ini mubtada. Kemudian ma'ahu ini adalah dhorof. Dhorof dia muta'alliq, memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata yang dihapus itu adalah silatul mausul bagi alladzina. Berarti kalau dia silatul mausul, yang dihapus ini harus berupa fiil. Ini sudah dilewati. Silahkan merujuk kembali kepada pembahasan silatul mausul. Walladzina istaqarru ma'ahu, seakan-akan gitu. Dan orang-orang yang tinggal bersamanya, yang bersama Muhammad, asyidda'u adalah orang-orang yang keras. Berarti khobar asyidda'u adalah khobar bagi alladzina, marfu tanda rafa'nya dhammah. Kemudian ruhama, sangat keras kepada orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Berarti ruhama adalah khobar juga. Ruhama adalah khobar kedua bagi alladzina. Alladzina punya dua khobar, dan orang-orang yang bersama Muhammad SAW, khobarnya apa? Beritanya apa tentang mereka? Mereka itu adalah orang yang keras terhadap orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Baik. Berarti Muhammad mubtada khobar, Muhammad Rasulullah. Alladzina mubtada, asyidda'u khabar pertama, ruhama'u khabar kedua bagi alladzina. Kemudian yang ke-13, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala amatun, seorang wanita yang mukminah atau budak wanita yang mukminah itu lebih baik daripada wanita merdeka dari kalangan musyrik, walaupun kecantikannya membuat kalian terkagum. Nah, maka tetap budak wanita lebih baik. Nah, amatun adalah mubtada karena kemasukan lamul ibtida di sini. Kenapa dia bisa nakirah? Mubtadanya bisa nakirah karena di sini dia mausufah, ada naatnya, naat man'ut, maka ini boleh dijadikan mubtada. Amatun mubtada marfu wa alamat rafi'ad dhammah, khairun adalah khobar daripada amatun. Cara mengirabnya sudah sering dilewati. Kemudian sini masih panjang, ada 25 soal. Yang ke-14 adalah qala ta'ala wa an yasta'fifna an. An di sini. Berarti nanti an yasta'fifna, an ini adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin, huruf untuk mengubah dirinya dan fi'il setelahnya menjadi masdar. Kemudian dia menasobkan, kemudian juga dia menunjukkan makna nanti akan datang. Nah, di sini dia dan fiil setelahnya ini nanti ditakwil menjadi mubtada, sementara ini adalah khobarnya. Caranya sudah disebutkan oleh muallif pada pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ke-15, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Wal mu'minuna ini mubtada marfu wa alamatu rafi al-waw karena dia jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya pakai waw. Ba'du di sini adalah mubtada juga, tanda rafa'nya adalah waw. Auliya'u khobar bagi ba'du, khobar bagi ba'du. Jadi mu'minun ini mubtada pertama, ba'du ini mubtada kedua, auliya ini khobar bagi mubtada yang kedua. Kemudian ba'duhum auliya, ba'duhum auliya ini jumlah ismiyah ini adalah khobar bagi mu'minuna. Wal mu'minuna wal mu'minatu, kaum mukminin dan mukminat sebahagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain.
Kemudian yang ke-16, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Indahu, ini dzaraf. Inda adalah dzaraf. Dzaraf makan. Dzaraf makan mansubun. Kemudian dia muta'alliq dengan kata yang dihapus. Dzaraf dan jar majrur itu memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, dan kata yang dihapus di sini adalah khabar muqaddam. Ummu ini mubtada muakhar, tanda rafa'nya adalah al-waw. Kemudian yang ke-17, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzu fadlil azim. Ini Allah, lafdzul jalalah Allah mubtada. Karena di sini tidak ada mubtadanya. Ini fiil mudhari, kemudian bi rahmatihi jar majrur memiliki hubungan dengan yakhtassu. Man di sini isim mausul, kemudian yasha adalah silatul mausulnya, tidak ada mubtada khobar. Maka di sini wallahu adalah isim di awal kata, sudah titik di sini kalau bahasa Indonesia. Allah lafdzul jalalah marfu'un, mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dzu, nah ini masih ingat pembahasan asmaul khamsah. Dzu ini termasuk salah satu asmaul khamsah isim yang 5. Maka dzu di sini adalah khobar. Khabarul mubtada marfu, tanda rafa'nya waw karena dia asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah ketika rafa' pakai waw. Warfa' biwawin, rafa'kanlah dengan waw. Dan dia mudhaf, al-fadli mudhafun ilaihi. Taib. Kemudian yang ke-18, wa min ayatihi antakumas sama'u. Min ayatihi jar majrur di awal kata itu memiliki hubungan dengan kata yang dihapus, yang mana kata itu adalah hakikat khobarnya. Mubtada'nya mana? Di sini ada an, berarti nanti dia bisa mengubah dirinya dan fi'il setelahnya atau fi'il setelahnya menjadi masdar. Antakuma qoma yakumu qiyaman. Qoma yakumu qiyaman. Antakumas sama'u. Qiyamus sama subhanahu min ayatihi. Tegaknya langit itu termasuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi dijadikan sebagai masdar ini. Kemudian yang ke-19, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu mubtada, akhu adalah khobar. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah biasanya khobar, mubtada khobar itu diartikan adalah. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Kemudian yang ke-20, hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Al-halal bayyin. Al-halal mubtada, bayyinun khobar. Wal haram, haram mubtada, bayyinun khobar. Wa bainahuma ini jar atau ini dzaraf, susunan dzaraf, berarti dia adalah khobar muqaddam. Musyabbahatun sebagai mubtada muakhar. Nah, ini yang ke-20. Jadi intinya kalau ada jar majrur di awal kata, dia sebagai khobar muqaddam. Kalau ada dzaraf di awal kata, dia juga khobar muqaddam. Mubtada setelahnya ya boleh nakirah karena didahului oleh syibuhul jumlah yang muqaddam. Ke-21, la an yahtatiba ahadukum. La an yahtatiba. Ihtatoba yahtatibu ihtitoban. Nah, ini masdarnya nanti ihtitoban. Di sini ada an, maka dia nanti keseluruhannya ini bisa ditakwil menjadi masdar ihtitob. Nah, lahtitobu ahadikum, seperti itu. Karena ada lam mubtada ya, lam taukid. Lahtitobu ahadikum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan. Jadi ini nanti jadi mubtada, khairun jadi khobarnya. Kemudian yang ke-12, Muhammadun yut'imul fuqara. Muhammad mubtada, yut'imu di sini fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Khobarnya mana atau fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Di dalam ini ada huwa. Yut'imu Muhammadun, beliau memberi makan al-fuqara. Ini maf'ul bihi. Maka jumlah fi'liyah ini sebagai khobar dari Muhammad. Kemudian yang ke-23, Zainabu abuha alimun. Zainabu adalah mubtada, abu khobarnya. Dia termasuk asmaul khamsah, maka tanda rafa'nya adalah waw.
Kemudian yang ke-24, at-tullabu mutafawwiquna. At-tullabu mubtada, mutafawwiquna, ini khobarnya. Tanda rofaknya adalah waw karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ke-25, ad-duyufu fil baiti, para tamu di dalam rumah. Jadi ini adalah mubtada, fil baiti jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin khobar. Itu cara mengirabnya. Cara mengirab lengkapnya biasanya kita sebutkan di awal-awal latihan. Adapun setelahnya kita sebutkan secara singkat saja. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah pembahasan tentang mubtada khobar. Insyaallah pada video berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu an-nawasikh yang mencakup kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, demikian pula dhanna dan saudara-saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu agama, dan memberikan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran untuk menyelesaikan dan memutkinkannya. Wallahu taala alam bisawab.